Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Dexter Matematika. Pada konten kali ini kita akan membahas lagi pelajaran matematika SD, dimana kita masih di bangun ruang. Kemarin kita udah bahas prisma trapesium. Nah, pada kali ini kita akan membahas lagi seputar prisma juga, namanya prisma segitiga. Oke. Sebelum itu tolonglah kawan subscribe dulu dan like-nya ya. Ya terserah sih, kalian mau subscribe mau like-nya terserah dah. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjut ya. Oke, gambaran dari gambar prisma segitiga kurang lebih seperti ini guys. Nah ya kayak gini lah. Nah kalau tinggi prismanya gimana nih? Oh ya, sebelum itu ini ada berbagai jenis ya guys ya, bangun prisma segitiganya yang aku temui nih. Nah, kayak ginilah. Nah, tapi bagaimana dengan atau di mana tata letak prismanya? Nah, prismanya itu tata letaknya kita yang ini deh. Nih, ini yang mana nih? Nah, kita ingat kembali, tinggi prisma itu adalah garis yang membatasi dua sisi. Jadi misalnya ini nih, ini. Nah, dia tuh membatasi sisi yang belakang dan yang ini kanan nih, yang kanan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi tinggi prismanya adalah ini. Nah, begitu juga aduh, ini kok gambarku apa-apa lah ya guys ya, nggak jelas. Nih, ini. Nah, bagaimana ini? Nah, ini. Nah, ya kalau kalian jeli, ini seperti dibalik-balik aja guys. Bangun prisma segitiganya dibalik-balik aja nih. Nggak ada bedanya kok, dibalik-balik aja nih. Jadi dilihat kita tuh beda, tapi ini dibalik-balik doang kok. Jadi ini versi tidurannya guys ya. Ini versi tidurannya, ini versi berdirinya, ini versi kita diputar lagi pandangannya ya, seperti itulah. Jadi tinggi prismanya adalah ini ya, ini nih. Pokoknya tinggi prisma itulah garis yang membatasi dua sisi ya. Nah, bagaimana dengan tinggi alasnya? Nah, kalau dalam prisma itu kita akan belajar di sini, kita akan belajar pertama kita belajar prisma segitiga siku-siku. Nah, prisma segitiga siku-siku itu kurang lebih sama, tapi ya sisinya itu sama guys. Makanya contohnya seperti ini. Ini kurang lebih seperti ini ya guys ya. Kurang lebih seperti ini bentuk dari segitiga siku-siku. Oke, coba kita akan menyelesaikan sebuah soal ya guys ya. Nah, ini aku udah siapin soalnya. Sorry ya, sorry ya. Maaf. Sorry kalau jelek banget coy. Ini, di sini 20 cm, 15 cm, 25 cm, 30 cm. Nah, kita disuruh nyari volume dan luas permukaannya bagaimana. Oke, kita akan membahas yang paling gampang dulu. Kita akan membahas volumenya deh. Nah, volumenya adalah, jadi setiap bangun, misalnya nih bangun prisma, kalian ditanya volume. Nah, kuncinya adalah kalian tinggal menambahkan rumus luas bangun tersebut dengan ditambah lagi dengan TP, yaitu tinggi prisma lah. Jadi kesimpulannya adalah nih, Oke. Jadi setengah dikali alas kali tinggi dikali TP. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah rumus luas segitiga nih, terus dikali lagi sama TP. Oke, lanjut. Nih, jadi ini adalah rumus luasnya dan dikali lagi sama TP, yaitu tinggi prisma. Jadi kesimpulannya ya, jika kalian ditanya volume bangun prisma, ya kalian tinggal menambahkan rumus luas bangun tersebut dengan dikali lagi sama TP, yaitu tinggi prisma. Jadi seperti inilah contohnya. Oke, kita masukin ya. Setengah. Ini kan udah nih. Nah, oke, kalau siku-siku kalian itu menentukan
alas tingginya itu dari sini nih. Ini nih. Ini sama ini. Atau kalau dalam gambar ya nih. Alas dan tingginya kalian menentukannya ini. Yang ini sama ini. Pokoknya yang di depannya dua, guys. Ini. Nah, di sini ya kalau di gambar ya masih tetap dikasih tahu ya. Nanti kita bahasnya itu aja nanti. Nah, di sini kan ada nih. Yang di belakangnya 25 udah ada nih. Nah, itu nanti aja guys ya. Nanti. Nih, pokoknya kalau kalian ingin menentukan alas tingginya, kalian menentukannya dari sini nih, 20 dan 15. Nah, pokoknya di depan ini nih. Nah, seperti itulah kira-kira. Nih, kita masukin 20 dikali 15 dikali tinggi prismanya. Tinggi prismanya yang udah aku kasih tahu adalah garis yang membatasi dua sisi. Garis ini membatasi dua sisi, ini sama ini. Jadi tinggi prisma adalah 30 cm. Oke. Nah, di sini kita bisa coret salah satunya ya. Kita mau coret berapa ya? Siapa ya? Kita coret 10 deh. Nah, ini 150 dikali 30. Sorry guys. Tulisanku jelek. Nah, ini kan gede nih ya. Ini gede kan. Ya udah kita anggap kita kacangin dulu. Nolnya kita kacangin ya. Jadi 15 kali 3 berapa? 4500. Jadi kalau kalian bertemu dengan soal yang gede kayak gini ya, jadi kalian kacangin aja dulu nolnya. Kacangin dulu nolnya, ya udah kalian 15 kali 3 dulu berapa? 45. Nah, 45 udah ketemukan sini, ya udah. Setelah kalian kacangin nolnya, baru kalian tambah dengan itu ya. Dengan hasil yang tadi kalian hitung. Ya seperti ini contohnya. Nah, ini kan hasilnya ketemu nih. Nah, kita kan ini menghitung volume, ya udah. Karena volume kita akan kasih cm kubik. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Kita akan menghitung luas permukaannya, guys. LP sama dengan kayak rumusnya seperti ini ya, guys ya. 2 dikali setengah dikali alas kali tinggi ditambah P kali L tambah P kali L tambah P kali L tambah. Ini kok pakai ini deh supaya Oke, kalau seperti ini kurang lebih sama, guys. Ini kurang lebih sama kayak perumusan yang kayak prisma trapesium, kurang lebih sama ya. Cuman ini karena P kali L-nya nih. P kali L-nya itu jumlahnya sesuai dengan sisinya. Nah, maksudnya tuh sisinya enggak semuanya sisi, enggak seluruh sisi. Maksudnya tuh sisi depannya doang nih. 1, 2, 3. Nah, pokoknya yang kita lihat di depannya doang itulah. Oke, lanjut ya. Oke, 2 sama 2 bisa dicoret nih. 2 sama 2 bisa coret. Kita lanjut. Alas kali tinggi. Nah, masih ingat kah? Oke, kalau masih ingat kita lihat lagi. Oke, kalau mau menentukan alas tinggi, nah, dalam segitiga siku-siku kalian gunakan yang ini nih. Di depannya ini, di depan 25 nih. Itu ada 20 dan 15. Ya udah kalian aja. Nah, kesimpulannya adalah kalau ini kan kalian nggak ketahuan ya ini mau tinggi mau alas. Nah, kalian bebas mau naruh si 15 ini mau jadi tinggi, 20 nya mau jadi alas, atau tingginya mau jadi 20, alasnya jadi 15, bebas. Kalian mau, pokoknya kalau mau menentukan alas tingginya itu bebas, guys, dalam segitiga siku-siku. Oke, kita lanjut ya. Tadi berapa? Lupa. Berapa tadi? 20 dikali 15. 20 dikali 15. Oh ya, ini aku titik artinya dikali, guys ya. Titik itu kali. Tambah P kali L nih. P ini kok jelek banget ya. P kali L. Nah, kalau dihadapkan dengan P kali L ini, aku kasih tahu caranya. Pokoknya
P kali L dalam rumus yang kayak gini nih, yang kayak gini yang aku kasih. Nah, itu pokoknya panjangnya itu kalian dari sini nih, panjangnya ini sesuai kan, karena ada 3, makanya itu P kali L nya ada 3, karena ya nih nominal dari sisinya ada 3. Nah seperti itulah, jadi panjangnya itu kelilingnya nih ini. Nah lebarnya itu si TP atau tinggi prisma. Nah kalau kita rumuskan ya, kita bebas ya mau ngalihin berapa, siapa dulu nih. Pertama kita ngalihin ini nih. Panjangnya 20 dikali tinggi prismanya berapa? 30. 20 kali 30 tambah 15 dikali 30 tambah. Nah ini kan baru 2 nih. Baru 2 kan? Baru 2 kan ya guys sih. Nah, maka dari itu gunanya si 25 ini sebagai gunanya sebagai kita bisa ngisi di sini yang PKL dalam menyelesaikan LP-nya, luas permukaannya. Jadi kita kasih 25 dikali 30. Nah, seperti itu. Kita cek dulu apakah benar. Kita cek dulu ya. Benar ya guys ya, benar. Benar kok. Oke. Jadi kita tinggal kaliin aja 20 kali 15. 20 kali 15 nolnya nggak usah kita anggap dulu. 15 kali 2 30, baru kita anggap lagi 300. Kok kayak gitu banget, coy. Sorry. 20 kali 30, nolnya dikacangin dulu. 2 kali 3 6, nolnya baru dianggap 600 tambah 15 kali 30, nolnya dikacangin 15 kali 3 45 ditambah 0 450 ditambah 25 kali 30 berapa ya guys ya? Berapa ya? Nolnya gak usah kita anggap dulu, kita hitung deh. 75 baru kita anggap. Oke guys, kita hitung. 600 ditambah 300 789 10 11 12 13 8 9 10 11. Bener gak sih? Bentar, kita hitung kembali ya. Coba kita hitung kembali. 4 tambah 7 8 9 10 11 200. Oke, benar guys. Jadi hasilnya adalah 2100 cm persegi atau cm kuadrat. Ini karena kita ngitungnya adalah luas permukaan. Nah, kurang lebih seperti itu guys, cara menghitung luas permukaan segitiga prisma. Nah, tapi aku mau ngingetin sekali lagi kalau ada beberapa jenis deh. Pokoknya ini perlu kalian ingat caranya guys ya. Misalnya kita ambil contoh lagi deh, soalnya kita gambar nih, kita ambil dari sini deh. Kelihatan kan? Kita langsung hitung aja guys ya. Misalnya kita hitung volumenya berapa, LP-nya berapa. Nah, kita hitung ya. Volumenya yang tadi aku bilang, ini kan cuman beda angka doang ya. Udah sama aja guys, sama aja ya caranya. Oke, caranya adalah setengah dikali alas dikali tinggi dikali TP setengah. Oke, ini kan siku-siku nih, aku udah gambar nih guys ya, dari tahun lalu ini mah aku ngediannya. Apa-apa lah ya, masih ingat aku caranya guys. Oke, karena ini siku-siku, jadi ya udah nih 6 sama 8 doang nih. 6 sama 8 kita jadikan sebagai alas tinggi, bebas mau jadiin alas kah, tinggi kah, bebas guys. Yang penting kalau menentukan alas tingginya jangan yang ini ya, jangan di belakangnya. Soalnya ini kita hitungnya siku-siku. Oke, kita
Tadi 6 dikali 8 dikali tinggi prismanya berapa? 14. Oke, kalau kayak gini kalian bebas mau nyoret yang mana. Karena ini bisa dicoret yang mana aja guys ya, bisa dibagi yang mau, bisa dibagi 2 yang mana aja nih. Aku bagi 16 jadi 3. 3 kali 8 berapa? 24. 24 kali 14. Kita hitung aja lah ya. Oke, 9 tambah 4 berapa? Apakah 10, 11, 12, 13. 336. Oke. Volumenya udah, kita hitung LP-nya, guys. 2 dikali, ini kok gak jelas banget ya. 2 dikali setengah dikali alas kali tinggi ditambah P kali L ditambah P kali L tambah P kali L. Oke, kita coret 2-nya. Alas kali tinggi, guys. Alas kali tinggi 6 kali 8. 6 dikali 8 ditambah nih PKLL nya kita tentuin lagi ya guys ya. Tapi nih ini aku anggap nggak ada guys ya, soalnya aku udah pernah ngerjain. Nah sini nih 6 sama 8 nya awalnya sendiri guys, dia sendiri awalnya cuma ada 2 ini, tapi karena kita masih dikasih tahu ya ini kok mas kenapa, jadi kita masih dikasih tahu nih yang belakangnya, yang di belakang 6 sama 8 nya masih kita dikasih tahu yaitu adalah 10 cm. Nah karena ini di atas ya, karena sifat bangun ruang itu kongruen, jadi kita turunin aja. Kita jadi atas sama bawah juga sama dong, itu adalah 10. Nah jadi yang di sini juga 10 guys ya. Oke, kita kali ya. 6 dikali lebarnya berapa? Lebarnya selalu tinggi prisma guys. 6 dikali 14 ditambah 8 kali 14 ditambah sama apa lagi? Sama yang 10. 10 dikali 14. Oke guys. Oke, kita hitung 48 ditambah 6, 14 kali 6 berapa? Biar gampang kita hitung aja lah ya. 84 ditambah 14 kali 8 berapa? 9, 10, 11. Oke, 112 ditambah 140. Oke, kita hitung ya. 8 tambah berapa? 48. Berapa hasilnya guys? Berapa hasilnya? 9, 10, 11, 12. 9 tambah 4 berapa lagi? 10, 11, 12, 13. 132 ditambah lagi sama 132. 112. 4 442. 244 ditambah 140. 4 tambah 4 berapa? 5, 6, 7, 8. 3, 384. Di hasilnya adalah 384 cm kuadrat atau persegi. Nah, kurang lebih seperti itu guys. Tapi aku mau kasih tahu juga apa ya? Bentar, aku yang ingat dulu. Oh, jadi gitu guys. Nih, misal kalau ini nih, kalau kalian bertemu juga nih, aku bakal kasih tahu akan ada jenis prisma segitiga yang dimana misal ya nih, ini kan masih dikasih tahu nih 10 nih. Biasanya prisma segitiga siku-siku itu ada jenisnya kalau di soalnya tuh yang ini nih, di sininya tuh nggak dikasih tahu. Ini kan masih dikasih tahu nih. Nah ini nggak dikasih tahu. Nah biasanya bakal begitu guys. Nah coba di sini kita hitung ya. Nah karena ini apa ya? Karena ini hitung nih mana ya? Oh aku baru ingat. Jadi misal
10-nya hilang ya, 10-nya hilang misal ya. Nah, 10-nya hilang misal, jadi tinggal menyisakan 6 tambah 6 sama 8. Nah, kita kan mau menghitung luas permukaannya. Nah, bagaimana dengan 10-nya? Nah, kita bisa hitung caranya gimana? Caranya begini. Sama dengan akar kuadrat. Oke, kita masukin 6 tambah 6 sampai 6 sama 8. 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. Oke. 6 kali 6 berapa? 36. 36 ya guys ya. 8 kali 8 berapa? 64. Sama dengan kalau begini lupa. Kita tambah 36 ya. 4 tambah 6 berapa? 10 dong. 7 tambah 3 berapa? 7 tambah 3 guys. Berapa guys? 7 tambah 3. Ayo jangan lelet kalian ya. 7 tambah 3 loh. 8, 9, 10. 8, 9, 10. 100. Nah, kalau begini ya udah. Karena ini akar, waduh, apa itu cok? Karena ini akar kuadrat ya udah. Jadi hasilnya adalah akar kuadrat dari 100 adalah ya 10. Karena 10 kali 10 ya 100. Jadi S-nya adalah 10. Nah, terbukti kan? Terbukti gak guys? Terbukti gak guys? Terbukti gak? Jadi ini adalah cara dimana misal jika ini kan masih dikasih tahu nih, misal ini nggak dikasih tahu deh. Nah, ini bakal ada jenis soal prisma segitiga yang nggak dikasih tahu ininya, nggak dikasih tahu. Nah, cara ngitungnya kayak begini, kurang lebih caranya sama kayak kalian ngitung teori Pythagoras ya, kurang lebih sama seperti ini. Jadi memang ada jenis soal prisma segitiga yang salah satu sisinya nggak dikasih tahu nih. Misal ini 10-nya nggak dikasih tahu. Nah, kan menyisakan 6 sampai 8. Nah, kalian kan masih bisa nih ngitung volumenya, masih bisa lah. Nah, kalau kalian disuruh ngitung LP-nya, kalian harus ngitung lagi yang di belakangnya berapa. Caranya kayak gini. Seperti itu guys. Nah, kita masih pusing kah kalian? Apa kalian pusing? Kita bahas lagi ya. Oke. Dalam menentukan volume prisma segitiga kurang lebih seperti guys. Jadi kalau mau ngitung volume segitiga prisma, kalian tulis dulu rumus luas segitiga dulu dikali sama TP atau tinggi prismanya. Nah, kalau yang ini LP si segitiga prisma kurang lebih seperti ini guys. Jadi 2 dikali setengah dikali alas kali tinggi ditambah P kali L. Nah, P kali L ini sesuai dengan jumlah sisinya. Jadi sisinya yang depan ya, depan nih. Nah, 2 sama 2 dicoret guys. Jadi karena ini siku-siku, jadi ya kita mengambilnya yang depan nih, yang depan. Pokoknya depan dah. Jadi 6 kali 8 ditambah, nah, P kali L. P kali L ini maksudnya gimana? Nah, panjangnya itu selalu menunjukkan ke kelilingnya. Jadi kelilingnya mesti keliling. Panjangnya itu kelilingnya. Jadi kelilingnya bisa ini. Nah, lebarnya ya udah lebarnya itu si TP-nya atau tinggi prismanya. Nah, kurang lebih seperti itu guys. Hanya itu saja yang bisa aku sampaikan. Semoga konten ini dapat bermanfaat bagi kalian juga guys ya. Terutama bagi kalian yang sedang menghadapi pelajaran matematika yang mungkin di otak kalian itu, di pikiran kalian itu susah. Jangan mikir kalau matematika itu susah guys. Soalnya matematika itu banyak banget kesenangannya. 1.000.000 kesenangan menunggu di matematika. Jadi kalau kamu mau bisa matematika, kamu harus berusaha, kamu harus ngerti. Jadi nggak harus ngerti juga sih, kamu terutama ya di kalangan warga Indonesia
mungkin ada yang nggak suka sama matematika, terutama di masa kini. Pelajar kita tuh mungkin ada yang nggak suka banget sama matematika, tapi ya gimana lagi ya. Sebenarnya matematika itu menyenangkan guys, menyenangkan. Cuman beberapa faktor ya, aku dengar kalau kalian itu di kalangan kita sebagai warga Indonesia tuh menganggap kalau matematika itu susah. Tapi nggak gitu guys, nggak gitu ya. Matematika itu sebenarnya menyenangkan. Cuman kalian aja yang mengunci dengan kata kunci di pikiran kalian bahwa matematika itu susah. Jadi kuncinya itu jangan menganggap matematika itu susah. Dicoba aja dulu, dicoba kalian ngerti, baru dah kalian kesenangan tuh. Pokoknya kalau kalian mau bisa matematika, udah kuncinya jangan menganggap matematika itu susah. Matematika itu gampang kok, udah pikirinnya itu aja, gampang. Oke, see you guys, sampai bertemu di konten selanjutnya. Bye bye.